Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi jama'ana fi sya'banil karim wa narju an yuballighana fi Ramadanil mubarak. Fanashhadu an la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayh. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته إلى يوم الدين وبعد. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita semua dihimpun oleh Allah dalam ketaatan, kemuliaan, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya sampai hari ini kita berkumpul. Semoga pertemuan kita dalam rangka menuntut ilmu di pagi hari ini diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima sebagai amal soleh yang pernah kita kerjakan dalam kehidupan kita. Hari ini insya Allah kita akan membahas materi yang khusus terkait dengan persiapan memasuki bulan Ramadan yang menjadi satu bagian terpenting dalam perjalanan ibadah umat Islam dalam rangka mengembalikan diri dan jatinya. Jadi ada kepribadian kita, ada jati diri kita yang harus disadari oleh setiap insan beriman sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum membahas persoalan-persoalan terkait dengan persiapan Ramadan, penting saya ingatkan terlebih dahulu, jati diri kita ditampilkan di dalam Al-Quran setidaknya dengan dua tugas pokok, dan keduanya mengikat serta menjadi pertanggungjawaban utama kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian pertama kita akan dapati di Al-Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat 56, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Kata Allah demikian. Jadi tugas pertama kita adalah memastikan seluruh rangkaian kegiatan kita menjadi ibadah karena Allah. Itu poinnya. Perbuatan dipandang sebagai ibadah jika ada iman yang menyertainya. Saya ulangi. Perbuatan manusia dipandang sebagai ibadah, dinilai sebagai ibadah jika ada iman yang menyertainya. Mata ini fungsinya melihat, memandang. Kapan mata ini pandangannya menjadi ibadah? Ketika ada iman menyertai pandangan di dalam mata. Lisan ini fungsinya untuk bicara. Kapan pembicaraan ini bernilai ibadah? Ketika ada iman menyertainya. Demikian telinga mendengar. Kapan pendengaran ini menjadi ibadah? Ketika ada iman yang menyertai pendengaran itu. Nah, tugas kita memastikan seluruh rangkaian tubuh kita, fisik kita ini berfungsi menjadi ibadah. Ada iman yang mengalir ke tangan. Ada iman yang menembus ke kaki. Ada iman yang menyinari seluruh bagian tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, itu yang kita pastikan selama hidup, iman itu mengalir ke seluruh bagian tubuh kita.
Itu yang dimaksud ikrar kita dalam syahadat. Iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wal amalu bil jawarih. Iqrarum bil lisan, jadi berkomitmen dengan lisan, awalnya diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dari sini tembus ke hati, ke kolbu. Nah, di kolbu ini ada fungsi iman. Iman itu nanti sumbernya ditemukan di dalam kolbu, dalam jiwa yang paling dalam, nafas namanya. Di dalam kolbu ada nafas. Nah, dalam nafas itu ada cahaya iman. Ya, ada cahaya apa? Iman. Nah, tugas kita mengaktifkan cahaya itu supaya menyinari seluruh bagian tubuh kita. Jadi nanti cahaya ini tembus ke mata, melihatnya pakai iman, ke telinga, mendengarnya pakai iman. Kalau kita mampu menampilkan cahaya itu dengan kuat ke seluruh bagian tubuh kita, maka jadilah kita hamba Allah yang seutuhnya. Dan disitulah kemudian kita mendapatkan rahmat Allah mengalir pada seluruh bagian tubuh kita. Rahmat yang melekat pada sifat Allah diberikan saat di dunia, itu disebut dengan Rahman namanya. Apa namanya? Rahman. Nah, ketika kita menjadi hamba yang seutuhnya, disebut abdun, jamaknya ibadun. Seseorang disebut abdun, jamaknya ibadun ketika dia beribadah. Ya, ketika dia beribadah, maka disebut abdun. Ya, kemudian jamaknya apa? Ibadun. Kalau kita mampu menggali lewat ibadah seluruh cahaya iman itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka melekatlah sifat-sifat yang Allah berikan lewat rahmatnya melalui fungsi ibadnya, maka bersambung ibad dengan Rahman menjadi ibadur Rahman. Itu yang dimaksud di surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau sudah seperti itu, maka semua bagian tubuh kita dilindungi oleh rahmat Allah. Ya. Nah, itu butuh latihan. Nanti iman masuk ke mata, fungsi matanya pakai iman dulu. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang beriman, bimbing matanya oleh imannya. Ketika imannya mengatakan ini tak elok untuk dipandang, maka otomatis mata akan dibimbing untuk berpaling. Nah, jadi perisai imannya, standarnya standar iman. Kalau belum ada iman, maka semua sifatnya nanti, mohon maaf ya, relatif. Menurut ini baik, menurut ini tidak. Nah, nanti takarannya budaya. Menurut budaya A baik, menurut budaya B tidak. Ya, standarnya itu. Tapi standar iman itu standar kehormatan. Bagaimana menatap seseorang dengan penghargaan yang telah dilekatkan Allah sebagai sang pencipta. Ini standarnya. Demikian dari mata ke lisan. Lisan itu ketika akan berkata nanti standarnya iman. Lisan tak mampu mengeluarkan kosakata kecuali dipandu oleh imannya. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'da man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Maka tidak mungkin lisan ini berkata yang tak baik ketika ada iman menyertainya. Nah, ketika semua perbuatan itu menjadi ibadah, maka semua perbuatan punya sifat baik yang dibimbing iman. Perbuatan baik yang dibimbing iman itu disebut dengan soleh namanya. Maka amalnya bertransformasi menjadi amal soleh. Semakin banyak menjadi solihat. Solihat itu bentuknya jamak. Maka amalnya pun dijamakkan. Kalau kata kerjanya amila, kalau jamaknya amidu. Ketika ada iman. Nah, kalau perbuatan tidak dikerjakan dengan iman, itu rugi. Kita manusia misalnya, beraktivitas 24 jam. Standar kita itu diciptakan untuk menjadikan 24 jam ini ibadah. Manusia yang beraktivitas selama 24 jam, nama yang melekat kepadanya disebut dengan insan namanya. Ya, insan itu nama yang dilekatkan pada manusia menunjuk pada totalitas aktivitasnya sehari 24 jam. Kalau karakter sifatnya lembut, ramah, itu ins namanya. Apa namanya? Ins. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Nah, itu dipasangkan dengan jin. Pasangan ini disebutkan 18 kali di Al-Quran.
Ya, dan itu maknanya langsung berlawanan, paradoks dalam bahasa kekinian. Jadi kalau jin tersembunyi, ins itu tampak. Jadi setiap kata di bahasa Arab yang dimulai dengan jim dan nun, kecuali jun ya, kecuali jun, ya, itu tersembunyi artinya. Jin, janin, jannah, jinnatun itu tersembunyi. Ya, jin kenapa disebut jin? Karena fitrahnya tersembunyi. Oke? Ins itu tampak. Jadi kita makhluk tampak, jin makhluk tersembunyi. Kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Ya. Nah, manusia yang cari-cari penampakan jin, itu konslet. Baik ya. Jadi jin itu harus tersembunyi, tidak tampak Pak, harus tersembunyi. Sebaliknya manusia itu harus tampak. Jadi kalau ada manusia yang suka sembunyi-sembunyi, suami ibu pulang ke rumah sembunyi-sembunyi, berarti sedang sedang ada masalah, gitu ya. Ketemu teman dari jauh, tiba-tiba lewat jalur lain yang sembunyi gitu, berarti sedang ada persoalan. Itu gampang, sesederhana itu. Nah, manusia itu ins dari kata anusa, yang sesuatu yang lembut, halus, ramah. Sebaliknya jin itu bawaannya kasar, ya, kasar, tidak ramah. Itu secara fitrah yang melekat pada nama. Makanya yang disebut makhluk halus itu antum. Nah, jin tidak halus, jin itu bukan makhluk halus, makhluk kasar. Bawaannya, bawaan secara fitrah demikian. Pernah nggak melihat orang kesurupan kemasukan jin jadi lembut misalnya? Tidak kan ya? Kan meracau gitu demikian. Nah, manusia itu lembut. Oleh karena itu nanti dipertanyakan ketika ada manusia yang tumbuh kasar. Kenapa bisa kasar gitu? Kenapa bisa urakan? Berarti ada fase pertumbuhannya yang tidak sejalan dengan fitrah kehidupan. Itulah sebabnya kenapa Islam itu secara total memberikan bimbingan dari sejak dalam kandungan. Supaya terukur Pak, satu-satunya agama di muka bumi ini yang memberikan bimbingan secara presisi dan detil dari sejak mulai kandungan sampai terlahir, sampai tumbuh, sampai remaja, sampai dewasa, sampai meninggal, itu cuma di Islam. Dan tidak ada satupun orang yang dulu menerima Islam sejak pertama turunnya kecuali berubah pribadinya jadi orang paling lembut yang pernah ada di bumi. Lembut, kalaupun harus keluar itu menjadi tegas, bukan menjadi kasar. Ya, amarah itu bila ditempatkan pada yang benar, dia menjadi ketegasan dan wibawa. Itu poinnya. Nah, nanti ada bab yang lain untuk mengkaji itu. Manusia ditinjau dari sisi genealogi, asal keturunannya yang tersambung ke Nabi Adam disebut Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ketika kita disebut ya Bani Adama, ya Bani Adama, tujuannya 2, menetapkan kita yang memiliki asal mula keturunan dari awal manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nah, kalau ada yang ingin berketurunan dari yang lain itu masalah sendiri gitu ya. Nah, tapi kita ditetapkan oleh Allah keturunan dari siapa? Nabi Adam. Nah, yang kedua kita mesti belajar. Ini poin pentingnya. Bagaimana kurikulum yang Allah berikan kepada Nabi Adam sebelum turun ke bumi. Itu ada penjelasan, aktivitasnya akan begini, tugasnya seperti ini, tantangannya seperti ini. Bila dikerjakan tugasnya, ini hasilnya. Bila terprovokasi oleh setan, akan seperti ini nanti persoalannya. Bila salah arah, kembalinya seperti ini. Itu harus dipelajari supaya kita paham bahwa kita punya misi kehidupan yang sangat berharga. Kita punya pola hidup. Bahasa keren sekarang tuh ada algoritma kehidupan. Nah, miniaturnya itu di kehidupan awal Nabi Adam sebelum turun ke bumi. Ada trainingnya itu. Itu nanti yang kita baca di Al-Baqarah dari ayat 30 sampai ayat ke-39. Kita temukan di situ. Nah, kemudian yang keempat, manusia dalam sudut pandang sosial yang bukan makhluk individual. Manusia makhluk sosial yang sifatnya bergantung akan komunikasi, interaksi, hubungan dengan sesamanya. Tidak ada makhluk yang bisa hidup sendirian dari manusia itu. Pasti butuh yang lain.
Maka turunlah panduan-panduan dalam Islam, panduan tentang bekerja sama, panduan tentang saling mengenal, ya, tak kenal maka ta'aruf, Bu. Tak kenal maka ta'aruf, ya. Jangan langsung sayang aja. Ya. Bukan kenal tetangga nggak mungkin langsung sayang kan. Baik. Jadi ta'aruf, kerjasama sosial, membangun hubungan keluarga, masyarakat, sampai bangsa dan negara, lengkap sekali. Tidak ada di muka bumi ini panduan tentang interaksi sosial, hubungan dengan sesama selengkap yang kita temukan dalam Al-Quran, dalam hadis dan referensi-referensi keislaman. Nah, yang memiliki interaksi positif dengan kegiatan harian kita secara total dan menjadi irisan pembahasan kita di pagi hari ini adalah nama insan. Nah, itu intronya masuk tuh. Baik. Ya, itu saking pentingnya bahasan ini, pengingatnya banyak. Baik ya. Insan. Saya jeda sejenak. Nah, pas kan? Ya, maaf teman-teman yang online ya. Ini di sini situasinya begitu banyak mendukung segala hal. Kembali. Jadi insan, saya uraikan lagi di awal, adalah nama yang menunjuk pada kita manusia terkait dengan seluruh totalitas aktivitasnya. Kembalikan ke awal bahasan tadi. Tugas kita memastikan seluruh aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi menjadi perbuatan yang dinilai baik oleh Allah. Perbuatan yang dinilai baik oleh Allah disebut amal saleh. Amal menjadi saleh ketika ada iman yang mengiringinya. Maka iman plus amal saleh menjadi ibadah namanya. Sampai di sini bisa dipahami? Jika manusia yang disebut insan tidak menjadikan satu bagian dari waktu yang diberikan oleh Allah sebagai amal yang saleh, maka ada kerugian dari waktu itu. Rugi kita. Waktu yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Waktu yang mengiringi kegiatan kita. Setiap kita beraktivitas ada waktunya. Itu disebut asrun namanya. Apa namanya? Al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Jadi asar itu bukan sore. Sore itu masa. Masa itu sore. Siang nahar. Sekarang pagi sabah. Sore masa. Jelas ya? Tapi kalau asrun itu waktu yang mengiringi seluruh aktivitas kita. Ketika waktu yang Allah berikan kepada kita supaya diisi beraktivitas tidak bernilai kebaikan yang Allah ridai, maka rugi kita di situ. Maka turunlah keterangan di surah 103 untuk menunjukkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menata aktivitas supaya sesuai dengan visi hidup dan fungsi kehidupan kita. Maka Allah menyampaikan wal 'asr. Aku sungguh bersumpah demi setiap waktu kesempatan yang aku berikan pada setiap hamba untuk beraktivitas. Innal insana. Perhatikan detailnya. Kata, diksi yang ditampilkan di Al-Quran untuk memberikan penguat bahwa ini bukan lafaz manusia. Bukan perkataan biasa. Kalau bukan firman Allah, mustahil menempatkan sesuai kata, sesuai fungsinya. Ada kadang disebut ins, kadang disebut nas, kadang disebut bani Adam, tapi ketika menyentuh seluruh aktivitas kita berubah kata sesuai maknanya. Innal insana lafi khusr. Sungguh setiap manusia yang menjalani aktivitas itu dari bangun tidur sampai tidurnya berpotensi rugi. Kapan itu menjadi rugi? Ketika tak mampu mengelola, memanage waktu yang diberikan menjadi perbuatan yang bernilai baik di hadapan Allah. Kapan perbuatan itu menjadi baik? Teruskan. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang mampu mengelola waktu itu diiringi dengan iman. Nah, alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk, ini kata konjungsi, kata sambung yang menunjuk pada objek nanti menjadi subjek untuk melakukan.
ditunjuk oleh Allah kepada siapapun tanpa sekat. Alladzina itu mencakup semua tanpa kecuali. Jadi Allah memberi kesempatan yang setara pada siapapun, keadilan yang setara, tidak dibedakan mau laki-laki, perempuan, lintas jabatan. Jabatan tidak berlaku di sini. Punya kedudukan tinggi tapi tak mampu mengolah menjadi amal yang baik menurut Allah, tidak ada harganya di hadapan Allah. Punya ilmu yang banyak, pintar sampai jenius, tapi tidak punya karya yang bernilai baik di hadapan Allah, tidak ada harganya. Nah, kapan itu bisa berharga di hadapan Allah? Illalladzina amanu, ketika perbuatan kita bisa diiringi dengan iman. Ketika iman bertemu dengan amal, maka menjadi wa'amilus salihat. Iman bertemu amal. Itulah tugas kita untuk saling mengingatkan dan bersabar menjalani itu dalam kehidupan. Watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Itu tugas pertama kita. Nah, sekarang dari kita berkehidupan sampai detik kita duduk di sini, berapa banyak yang telah bernilai ibadah? Itu dulu. Ini kalau ingin sedikit ya, merefleksikan, menggambarkan, mengkira-kira, mengira-ngira, menghitung kiraan gitu ya. Ini rata-rata usia berapa ya? Ya, baik. Ya. Dengan segala hormat ambil 40 lah ya. Standar ya. Ya, 40 ke bawah atau 40 ke atas atau atas sekali. Ibu mau saya tulis kecil atau besar? Baik. Ya. Cukup. Alhamdulillah. Riset sederhana memberikan satu data bahwa umumnya, pada umumnya, walau tidak semuanya, umumnya setengah usia manusia itu digunakan untuk tidur. Jadi kalau 40 setengahnya berapa tahun? 20. Digunakan untuk apa? Tidur. Ya kan? Awal lahir pertama kan banyak tidur. Tidur malam, tidur. Rata-rata berapa jam? 8. Berarti sepertiga dari waktu yang Allah berikan. Dalam sehari kan 24 jam, 8 jamnya tidur. Itu kan malam, siangnya tidur. Kalau lagi capek tidur, di mobil tidur, lagi kuliah aduh ke pengajian kan ya, hitung aja sampai usia segini kurang lebih 20 tahun misalnya. Berarti aktivitas yang produktif digunakan sisanya 20 tahun. Ini ya, untuk menjadi aktivitas, bahasa Arabnya amal namanya. Ya, Pak Amal, Bapak aktivitas. Pelan-pelan. Sekarang begini, dari 20 tahun ini, 20 tahun, kita beraktivitas, mata melihat, telinga mendengar, lisan bicara, terus bekerja, macam-macam. Ya, belum pekerjaan dulu, baru tubuh kita ini. Kalau ke pekerjaan dibawa, maaf, mungkin ada yang berdagang, mungkin ada yang mengajar, ada yang belajar, ada yang ibu di rumah, ada yang menyalurkan hobi macam-macam. Pertanyaan saya, dari 20 tahun ini kita beraktivitas, berapa yang bernilai ibadah? Yang jadi ibadahnya berapa tahun? Sudah, nggak usah terlalu pesimis ya. Misal ambil setengahnya, ambil setengah. 20 tahun, setengahnya berapa? 10 tahun. Ini 10 tahun jadi ibadah. Ya. Baik, tenang Bu. Dari 10 tahun yang jadi ibadah ini, sekarang ukur dengan surah Al-Bayyinah, pelan-pelan di ayat kelima, untuk standar penerimaan di sisi Allah. Quran surah 98 Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah manusia yang diperintah menjadikan aktivitasnya sebagai ibadah itu kecuali mendesain, menyiapkan ibadahnya itu ikhlas karena Allah. Pertanyaan saya, dari 10 tahun ibadah itu berapa tahun yang ikhlas?
Sholat yang ikhlas tanpa riya, tahajud yang tidak dilakukan untuk mengejar proyek, sodakoh yang tidak diniatkan untuk lulus ujian. Berapa tahun kira-kira? Ambil setengahnya, bisa 5 tahun. 5 tahun yang ada potensi ikhlasnya. Ikhlaskan, ini penilaian dari Allah. Jadi seorang yang berusia 40 tahun dan dia beraktivitas, potensi amal yang bernilai ikhlas yang kemungkinan dapat diterima oleh Allah itu berapa tahun? 5 tahun. Belum selesai, maksiatnya berapa tahun? Mata salah lihat, ya kan? Sekali kan begini Ustadz boleh, iya, tapi kan kelamaan ngelihatnya. Lisan salah bicara, ya, pikiran salah berpikir, salah menilai sampai ke ujung kaki. Berapa banyak itu? Nah, itu dulu ya. Saya nggak usah tulis lah, itu untuk kita bayangkan dulu saja. Nah sekarang dalam perjalanan sampai detik ini, kalau sekiranya kita harus pulang menghadap Allah, cukup gak amal kita itu sebagai bekal yang sekiranya diterima oleh Allah dengan ridhonya? Atau kalau pakai rumus standar begini, kan untuk pulang ke akhirat tuh pilihannya cuma 2, ya kan? Yang satu jadi pilihan, yang satu tak kita inginkan. Standar pilihannya, ini ada surga yang kita inginkan, ini yang kita jauhi, sini ada neraka. Ini aja Bu, Pak, penting Pak ya, untuk menyiapkan tempat kita pulang tuh kemana dan di mana. Kemana itu kalau ke surga, surganya di mana? Kan ada 8 tingkatan. Penting disiapkan dari sekarang. Anda ke pengajian aja kan sudah siap-siap. Saya mau ngambil saf kanan yang paling depan, itu kan? Saya mau saf kiri yang paling ini. Saya mah santai aja, yang penting dekat AC misalnya kan. Macam-macam kan. Saya yang penting kedengaran gitu ya. Itu kan dunia juga begitu kan. Akhirat juga begitu. Ada yang saya pengen surga Firdaus, terus dikejar. Ada orang Arab datang ke Nabi sederhana. Ya, beliau dari padang pasir, Arabi disebutnya. Datang ke Nabi santai aja bilangnya. Itu udah di hadis Muslim dalam hadis ke-14. Beliau sederhana, ya Rasulullah, tolong ajarkan aku prinsip ibadah yang pokok dalam Islam. Enggak usah susah-susah, yang sederhana aja, yang penting ke surga. Itu aja. Enggak ada gambaran yang ekspektasinya Firdaus misalnya, atau surga Aden. Yang penting saya masuk surga. Karena surga itu walaupun terucapkan dengan sederhana surga, keindahannya sangat istimewa. Maka kata Nabi, cukupkan yang fardu saja. Kalau engkau ingin nambah yang tambahan tatawwu', yang hukumnya sunnah. Cukupkan fardu tapi jangan maksiat ya. Orang itu pede mengatakan, siap ya, saya pokoknya yang fardu aja ya, saya nggak akan kerjakan yang sunnah, saya akan kerjakan yang fardu, dan saya akan jaga diri saya dari perbuatan maksiat. Fantalaqa, dia pergi dengan bangganya, pergi pede dengan bangganya. Terus Nabi komen, itu ketika Nabi komen, sahabat yang dengar itu langsung like and subscribe. Kata Nabi itu, dakhalal jannata in sadaqa, ya, aflaha in sadaqa. Kalau dia benar komitmen dengan apa yang diucapkan tadi, dia masuk surga. Tuh, yang begitu tuh ada. Tapi orang ini punya visi, pintar sekali. Mungkin dalam ekonomi kita menilainya, ini kok modal sedikit keuntungan pengen banyak gitu kan. Tapi orang ini pintar, dia punya visi. Saya tinggal di padang pasir, kalau malam bangun angin kencang, tahajud susah, gitu kan? Mau puasa di hari biasa pun untuk menemukan makanan tidak mudah. Padang pasir. Makanya beliau komitmen, yang penting saya jaga yang fardu. Nah, maksiat bisa dihindari gampang. Maksiat apa di padang pasir? Mau nonton sinyal nggak ada, tuh kan? Nggak ada, macam-macam kan? Nah sekarang pertanyaannya, kita di posisi apa tuh untuk kesini? Kan cuma 2. Kalau bukan kesini, kita hindari yang ini. Ya, yang harus kita pastikan di sini, misalnya 50 ya, 0,0001% amal soleh kita masuk sini, ya.
Nah, ini misalnya ada 49,009 misalnya. Ya, tapi kita masih unggul sedikit, itu dakhalal jannah. Bagaimana kalau 50-50 Ustaz? Ini 50 amalnya, ini 50. Ya. Nanti waiting room. Betul, saya serius. Nunggu di ruang transit dulu. Ruang transitnya posisinya tinggi sekali, tinggi antara tengah-tengah ini, itu ada ruang transit. Tinggi. Saking tingginya, nah nanti dia nunggu sampai hisab selesai dulu. Seharinya 1000 tahun. Ya, nunggu di situ aja nunggu. Saking tingginya kelihatan suasana surga. Pengen cepat ke sana. Ya, dan bahasa Qur'annya indah, kedengaran teriakan neraka sampai bikin takut. Ya, kenapa kalimatnya demikian? Karena yang bikin takut itu jangankan lihat, dengar aja sudah nggak pengen. Ya, misal ya, Anda iktikaf di sini malam-malam tuh. Begitu jam 2 ada jeritan, kuntilanak botak teriak kenceng mah misalnya kan, kenceng. Berani lihat nggak? Tidak, apalagi neraka. Assalamualaikum. Itu ya. Nah, sesuatu yang tinggi yang terlihat sekitarannya itu disebut a'raf namanya. A'raf. Nanti ini kita akan temukan di surah Al-A'raf di ayat ke-47 sampai 49. Nah, tugas kita tuh ini, memasuki ke sini memastikan amal itu menjadi saleh. Sehingga menjadi ibadah yang sesuai dengan misi hidup kita yang disebut tadi di Quran surah ke-51 di ayat ke-56. Nah, nanti ketika ini kita bisa pastikan di dunia diberikan rahmat dengan sifat Allah Rahman menjadi ibadah Rahman, maka di akhirat dianugerahi ini dengan rahmat Allah yang khusus diberikan bagi orang-orang sukses yang menjadikan amalnya menjadi saleh. Itulah sifat rahimnya. Maka bertemu di sini Rahman di dunia, Rahim di akhirat. Itulah kenapa setiap kita mengerjakan sesuatu kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim supaya jadi ibadah. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim, mau menulis Bismillahirrahmanirrahim, supaya perbuatan dunia kita punya nilai dari rahmat Allah yang melekat di dalamnya dan punya hasil di akhirat yang dikonfirmasi. Nah, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa perbuatan baik tadi, sifat kebaikannya disebut hasanah namanya. Apa namanya? Hasanah. Nah, ini yang diberikan menjadi poin yang kita sebut pahala. Ini pahala itu. Setiap kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, maka ada nilai yang diberikan 10 poin. Itu ditemukan di Al-Quran surah ke-6 di ayat 160. Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan yang memiliki nilai kebaikan di dalamnya menjadi saleh dan punya sifat hasanah diberikan 10 poin. Hitungannya saya selalu katakan bukan 1, 2, 3, tidak seperti itu. Ya. Nanti ada analogi di hadis lain, gambarannya 1 ke 2 itu bisa 500 tahun, 2 ke 3 bisa 500 tahun. Semakin ikhlas, semakin tak terukur bilangannya. Itu poinnya. Nanti kalau ibadah fisik 10, ibadah harta dikalikan 700 lagi. Karena tidak semua yang punya kekuatan fisik bisa melakukan ibadah harta, itu tak mudah. Nanti ditemukan itu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Ya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Nah, itu gambarannya. Nah, ini yang kita pastikan di dunia itu semua perbuatan kita itu punya sifat hasanah. Nanti hasanah ini akan dikonfirmasi lagi di akhirat berupa kitab, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Itu yang disebutkan di Al-Isra itu. Buka kitabmu, nanti muncul di situ semua catatannya. Terkonfirmasi. Makanya sering kita berdoa supaya semua perbuatan kita di dunia ini menjadi hasanah, dikonfirmasi di akhirat menjadi hasanah. Itu yang dimaksud Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Ya, Quran surah 2 ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah, kalau ini jadi hasanah, di akhirat dikonfirmasi, ini selesai, wa qina adzabannar, dipalingkan dari neraka. Potensi ke sini sangat tinggi. Itu tugas pertama kita, memastikan itu saja. Baik ya, ini saya jelaskan dulu sampai kita punya pemahaman dasar dulu dan punya kesadaran mendalam pada diri kita. Kita punya tugas. Apapun sifat duniawinya. Mohon maaf ya. Boleh jadi pejabat, silahkan setinggi-tingginya. Tapi tugas ini tugas pokok kita. Memastikan jabatan itu menjadi hasanah. Jadi amal soleh. Saya mengajar, memastikan pengajaran ini menjadi hasanah. Anda di kampus, memastikan semua proses di kampus itu, jadi dosen, jadi pelajar, jadi mahasiswa, jadi hasanah. Ibu merawat anak itu mesti jadi hasanah, Bu. Kalaupun ibu namanya hasanah, tapi perbuatannya tidak, ini problem. Jelas ya? Nah, jadi tugas pokok kita ini dulu nih. Jangan sampai ini yang geser. Ini jiwa kehidupan kita itu ini. Jelas sampai sini? Nah, ini dulu ya, sampai kita memahami secara mendasar bahwa kita akan meninggal, kita akan pulang. Dan yang dikonfirmasi saat pulang itu ini. Nah, dasarnya iman. Saya tulis sini dulu ya. Ini iman dulu. Iman membimbing amal. Amal punya sifat saleh. Dari sini kemudian punya nilai hasanah. Nah, dikonfirmasi di akhirat. Inilah yang menjadi ibadah namanya. Ibadah. Ini tugas pokok kita yang pertama. Yang kedua, maaf saya agak mendalam ya pada dua pokok ini supaya membawa kesadaran kolektif, kesadaran bersama bahwa ini tugas pokok utama kita. Jadi apapun pastikan ini melekat pada kehidupan kita. Kalau bicara dalil nanti banyak. Yang penting paham dulu. Yang kedua, fungsinya ditemukan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30. Jadi ini fungsi pertama sudah saya sebutkan, Quran surah 51 ayat 56. Ini fungsi kedua, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Fungsi kedua sebagai khalifah. Nih, khalifah. Oke. Khalifah itu punya 3 arti. Secara pokok ya, secara pokok. 1, yang menghadirkan manfaat. Oke. 2, yang menampilkan kesuksesan, sukses. 3, yang menghadirkan kebahagiaan. Nah, nanti ada makna tambahan yang mengikat 3 makna ini dari kata khalafa, yang saling menggantikan, membentuk generasi baru. Ini makna tambahan dari 3 ini, nanti saling menggantikan, membentuk generasi baru. Khalafa min ba'dihim khalfun. Pelan-pelan. Jadi ketika kita disebut dengan khalifah, fungsi pertama mesti hadir. Sifat manfaat. Ya, maaf ya. Usia 40 tahun. Dari 40 tahun itu berapa bicara yang bermanfaat? Berapa pekerjaannya yang bermanfaat? Berapa ilmunya yang bermanfaat? Berapa tenaganya yang bermanfaat? Kalau bekerja, belajar, beraktivitas apapun, ibu merawat anak, ayah bekerja, guru mengajar, teman-teman mahasiswa belajar, upayakan sedapat mungkin sampai sukses. Standarnya sukses, berhasil, jangan tanggung. Ingat ya, semua instrumen, semua alat-alat yang dibutuhkan untuk membantu kita sukses mencapai misi sebagai khalifah itu ditanamkan oleh Allah pada diri kita. Ingat itu. Ya, nanti ditemukan di ayat 31 itu. Setelah misi tugasnya dijelaskan, diberikan instrumennya. Instrumen itu semua alat yang dibutuhkan untuk mencapai itu. Ya. Semuanya ada di sini ditanamkan. Ayat 31-nya wa 'allama Adamal asma'a
kullaha. Allah ajarkan pada Adam semua jenis pengetahuan yang dibutuhkan sebagai khalifah di bumi. Semua jenis pengetahuan. Nah, saya tanya, masih ingat gak? Halo? Apa coba? Ya, kita disebut salah satu namanya Bani Adam. Bani Adam, anak keturunannya Adam. Tuh. Adam oleh Allah alaihissalam, ya, Adam alaihissalam oleh Allah diajarkan semua hal yang dibutuhkan untuk mendukung tugasnya sebagai khalifah di bumi. Jadi kalau ini sukses, semua apa yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan di bidang apapun diajarkan pada Adam. Saya tanya, Adam itu manusia bukan? Manusia. Adam nabi bukan? Itu dari mana? Oke. Adam alaihissalam, beliau nabi. Dalilnya Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 33. Seorang yang terpilih, istafa. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Disandingkan dengan Nuh, Ibrahim dan juga keluarga besarnya Imran. Keluarga Ibrahim, keluarga besarnya juga Imran. Berarti ada manusia terpilih, bukan manusia biasa. Baik ya? Punya misi dan visi yang berbeda dengan manusia biasa karena terpilih untuk menyiapkan generasi selanjutnya. Tapi Adam juga manusia. Nah, karena Adam alaihissalam punya dua sifat, nabi dan manusia, maka Adam alaihissalam punya fitrah kenabian, fitrah nabi. Apa fitrah nabi terkait bekal ini? Semua nabi yang punya kefitrah kenabian langsung diajarkan oleh Allah. Jadi bukan hanya ditanamkan, tapi diajarkan langsung supaya aktif semua perangkat yang dibutuhkan untuk sukses. Diajarkan semua. Itu fitrah kenabian. Nah, ini termasuk salah satu bentuk mukjizat yang membedakan dengan manusia biasa. Semua nabi diajarkan Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Itu puncaknya. Makanya Nabi Muhammad itu tidak ada satupun makhluk yang mengajarnya. Tidak pernah sekolah, nggak pernah belajar, nggak pernah macam-macam, untuk menunjukkan bahwa ini manusia, bukan manusia biasa, tapi nabi dan rasul yang istimewa. Jelas di sini? Nah, yang bukan nabi, bukan rasul, dia hanya punya fitrah kemanusiaan. Ini punya fitrah kenabian, ini punya fitrah kemanusiaan. Nah, manusia biasa tidak langsung diajarkan, tapi diberikan potensi dalam dirinya. Dia mesti belajar untuk menggali potensi itu. Persis seperti sinyal handphone. Kalau ibu mau telepon sinyalnya nggak ada, kan berusaha keluar, kan nyari sinyal. Nah, ini keluarkan. Nggak ada orang lahir manusia biasa langsung bicara, terima kasih mama melahirkan saya, gitu. Nggak ada. Latihan dulu kan, mama, papa, gitu kan. Terus jalan, latihan sampai bisa jalan, itu kan potensi semua. Jadi kita mesti yakin ya, tuh teman-teman adik-adikku terutama yang sedang belajar nih di kampus, di sekolah, Anda mesti yakin kita ini makhluk pintar. Semua potensi untuk jadi apapun ada di sini. Coba wajah-wajah kayak begini, bisa bikin pesawat. Enggak cukup amin, betul udah jadi tuh. Kita manusia yang begini bisa bikin pesawat, bikin gedung-gedung tinggi, mau nyakar langit lagi. Tuh kan? Bayangkan mobil-mobil canggih, bikin karpet tenunan begini, ini mic seperti ini, sound systemnya luar biasa, bikin AC, mau jadi apapun itu bisa diraih. Jangan pernah mengatakan manusia bodoh, itu nggak ada. Jangan percaya, nggak ada manusia bodoh. Itu cuma di lagu pada satu band yang bandnya sudah nggak ada. Ya, nah, jadi ingat ya, sepanjang kita masih ada di bumi, nih bumi, mau jadi apapun selalu ada jalan menuju kesuksesan. Jelas? Yang terakhir, pastikan bahagia. Jangan sampai sukses di pekerjaan, di rumah nggak ada kebahagiaan, hampa. Harta banyak, rumah masalah nggak selesai-selesai. Jadi juara tapi hati nggak pernah tenang. Kan saya selalu tanya ibu tuh, Bu, saya selalu tanya kan, ibu pilih mana? Kaya, sukses, tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Dari setiap saya tanya dulu, bertahun-tahun lalu sampai sekarang, jawabannya kan sama, selalu yang ketiga kan. Nah, ini
Nah, pertanyaannya begini, sepanjang kita berkehidupan, sudah berapa yang terkumpul 3 ini sebagai khalifah? Dan siapkan, bapak ibunya pintar, ajari anaknya, bentuk generasi yang lebih pintar dari orang tuanya. Karena masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita ke depan, itu lebih daripada yang sekarang. Jadi jangan sampai orang tua sukses tidak menyiapkan anaknya. Nah, paling minimal di tempat dia berpijak, makanya pakai alif lam, fil ardi. Alif lam di situ bisa istighraq, berfungsi semua yang dipijak, berarti di bumi, bisa ma'rifat, ta'rif khusus di tempat yang dia pijak. Kalau sekarang kita tumbuh di Indonesia, lahir di Indonesia, bahkan berkembang jadi warga negara, nih makmurkan negeri kita. Sukses dalam bekerja, bahagiakan, bangun, itu yang dimaksud baldatun thayyibatun wa rabbun. Di Islam tuh komplit, cinta negara itu bukan hanya dikatakan. Ya, saya Indonesia, saya Pancasila, belah dada saya. Saya tidak, kita tuh nggak punya doktrin-doktrin yang sifatnya hanya artifisial. Mohon maaf, kita sudah diajarkan cintai negerinya, bangun sampai sukses, bahagiakan, dan sampai kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bangun generasi-generasi baru. Tugas kita ada di sini. Ini kalau digabungkan 3 makna ini, ada 3 huruf. Ain, mim, ra. Umur. Tergabung dalam kata umur. Batasnya disebut ajal. Sampai kita meninggal, upayakan kita punya umur. Umur itu punya 3 arti. 1 manfaat, 2 sukses, 3 bahagia. Gitu. Mungkin belum banyak yang tahu. Umur itu asalnya bukan usia. Batas akhir kehidupan kita, usia kita sampai kita meninggal, itu disebut ajal namanya. Asalnya itu. Dalilnya di Quran surah ke-7 ayat 34. Ya, perhatikan kalimatnya. Lihat kalimatnya. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kaum, setiap manusia, bukan 1-2 orang, kita semua ada batas waktunya. Itulah usia. Kalau sudah tiba ujungnya, tidak bisa majukan, tidak bisa dimundurkan. Nah, cara kita mengisi ajal itu yang disebut umur. Pertanyaan kita, dari yang diberikan 40 tahun tadi, kembali ke awal, berapa tahun yang ada manfaatnya? Berapa tahun kesuksesannya punya nilai di hadapan Allah? Berapa tahun kita mendapatkan bahagia yang sejati? Berapa banyak generasi yang sudah kita siapkan yang kenal Allah? Nah, kalau tipis-tipis dari sekian banyak, misalnya 5% baru kita siapkan, nutupnya gimana kalau kita pulang kembali pada Allah? Nutupnya gimana? Kita butuh satu hal yang melengkapi amal ini, sehingga walaupun misalnya tinggal 1 hari hidupnya, tapi amalnya bisa menghimpun lebih daripada 40 tahun. Gimana caranya? Nah, baiknya Allah kepada kita, diberikan kepada kita satu kesempatan, yang dalam kesempatan itu semua rahmat Allah diturunkan, yang bisa mengupgrade, menaikkan kembali, melipat gandakan semua pahala-pahala, rahmat-rahmat, semua hasanah-hasanah itu yang tadinya standarnya biasa hanya 10, hanya 700, dilipat gandakan melebihi bahkan batas usia dari amal soleh yang pernah kita kerjakan. Dan itu hanya terjadi pada 1 bulan dalam 12 bulan. Itulah Ramadan. Itulah Ramadan. Siang dan malamnya, Anda bayangkan. Semua dilipat gandakan. Yang standarnya 10 dilipat gandakan tanpa batas. Paling minimal 10 lagi, paling minimal. Jadi kalau hari biasa 10 jadi 100. Ya, baca 1 huruf di Al-Qur'an, hari biasa sekarang nih. Ya, nun 10. Itu pun kalau ikhlas. Ramadan nun 100. Kalikan sekian banyak yang dibaca siang dan malamnya, taubat potensi diterima, semua amal, ampunan turun, rahmat turun, lipat ganda turun dan sebagainya. Jadi betapa bahagianya seseorang yang tadinya punya potensi amal hanya 5 tahun, ikhlasnya dipertanyakan, dapat semalam saja Ramadan. Perhatikan, semalam saja. Anda temukan dalam satu hadis di Al-Bukhari nomor hadis 37. Oke? Di hadis Muslim nomor hadis 759 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Besoknya belum puasa, Bu, belum puasa. Dapat malamnya aja kita, teman-teman, ikhwan, akhwat, dapat malamnya. Besoknya mau puasa, malamnya pas masuk Ramadan, kita sholat tuh, ikutan tarawih. Baru mau niat tuh, niat puasa besok, malamnya ikut tarawih. Langsung Nabi mengatakan, lihat kalimatnya, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun sifatnya, apapun keadaannya, dia menunaikan tarawih, bangun malam Ramadan, ikut sholat, 1 rakaat misalnya pertama sholat tuh, dia lakukan karena imannya kepada Allah. Tuh iman tadi perkaranya, pengen punya amal soleh, pengen punya amal soleh. Wahtisaban, dia tahu keutamaan Ramadan, dia ingin kejar ampunan Allah, dia ingin dapat rahmat Allah. Yang pertama Allah berikan, baru dia mulai takbir, dia baca Fatihah misalnya, baru di tengah-tengah dia baca turun tuh, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa yang pernah dia kerjakan selama hidup gugur, dari ujung kepala sampai ujung kaki gugur. Tiba-tiba ruku, pas sujud baru rakaat pertama meninggal misalnya, meninggal dalam keadaan semua dosanya diampuni oleh Allah. Gak ada yang lain kecuali ini. Makanya aneh kalau ada orang tidak menyiapkan Ramadan itu aneh, tidak senang Ramadan itu aneh. Karena Ramadan satu-satunya algoritma waktu yang mengembalikan kita kepada fitrah kemuliaan kita di sini. Nah, disinilah kita dimelatih kembali untuk mengenal amal soleh kita untuk ibadah. Karena itu Allah turunkan rahmatnya khusus Ramadan, semua sadar lagi ibadah. Tiba-tiba yang tadinya jarang sholat sunnah bisa senang sholat sunnah. Yang tadinya jarang ngasih sedekah sekarang dicari-cari, nyari, ngumpul-ngumpulin tiap hari. Itu bisa keluar dengan sendirinya. Ya, bahkan maksiat tuh bisa libur. Bisa, dengan sendirinya tuh. Yang senang marah jadi diem, tenang. Buka jam 6, 6:04 tuh ada orang provokasi, jalan sama istri, provokasi, nggak marah, diam aja. Istri tanya, "Bang, tumben nggak marah?" "Tar habis maghrib." Lupa tuh. Perbuatan manfaat semua, kebahagiaan datang semua. Bahkan yang belum Islam pun senang datang Ramadan, itu senang gitu, semua gembira. Itu cuman bulan ini, Bu, nggak ada yang lain, Pak. Yang jualan juga senang, banyak laku. Itu cuman di sini, nggak ada yang lain. Makanya kita lapang, senang, nyaman, tuh kan? Ya. Nah, sesuatu yang lapang, senang, orang Arab mengatakannya marhaban. Sesuatu yang baik, yang senang kita menerimanya, senang menjalaninya, orang Arab mengatakan apa? Marhaban. Nurahib bika fi hadzal baitil karim, marhaban. Ya, kami senang Anda ada di sini, nyaman, tenang. Nah, sekarang apakah semua yang akan berhadapan dengan Ramadan merasakan kesenangan itu? Saya tanya ya, jujur aja nih. Apakah setiap muslim akan senang dengan tibanya Ramadan? Yakin? Ramadan tiba gitu kan. Senang. Coba dari sekian yang senang itu bagaimana mengekspresikan kesenangan? Karena cara menyambut Ramadan itu bukan bikin konten, bukan menyiapkan program yang bernilai dunia. Karena Ramadan itu proyek akhirat, bukan proyek dunia. Dunia akan ikut dengan sendirinya, dunia itu akan datang dengan sendirinya. Tapi Ramadan proyek akhirat. Di antara sekian yang senang, bahkan ada yang ketika mau masuk Ramadan itu sudah menghitung kapan Idul Fitri tiba. Berapa Ramadan? Berapa lama nih? Kapan Lebaran? Tiket dunia udah habis duluan tuh dibandingkan tiket akhirat tuh. Coba kesenangannya masih ada lapis-lapis dunia di dalamnya. Tuh. Baru udah mau puasa malam, baru mau niat dan nanya kapan buka. Jadwal disusun. Jadwalnya kan cuma 2, sahur dan buka. SB. Sahur dan buka. Nah, kalau kita ingin menguatkan diri, melatih diri supaya senang yang benar, supaya menyambut Ramadan dengan benar, melapangkan hati sehingga menu apapun yang dikasih selama Ramadan senang kita semua. Maka berikan asal katanya dari kata marhaban itu
Temukan dasar katanya, ada 3 huruf, ra, kemudian ha, kemudian ba. Lalu pelan-pelan tambahkan tasydid pada yang tengahnya. Rahhaba yurahhibu. Kalau kita ingin berusaha menguatkan, melatih diri supaya hatinya lapang, pikirannya lapang, fisiknya lapang, menerima apapun yang hadir di Ramadan dan nyaman dengan itu, maka rubah ke dalam bentuk masdarnya sehingga menjadi sifat karakter. Tambahkan ta sebelum ini. Rahhaba yurahhibu tarhiban. Ada ta, ra, ha, ya dan ba, tarhib. Upaya untuk melapangkan hati kita, membuat nyaman, membuat lapang, luas pikiran, fisik dan hati, sehingga apapun yang Allah berikan dari semua menu Ramadan yang Nabi motivasikan, kita mudah melakukannya. Maka muncul kata tarhib. Karena persiapannya ke Ramadan, maka dimasukkan tarhib Ramadan. Jadi tarhib Ramadan bukan sekedar menyambut Ramadan, tapi upaya melapangkan hati kita, pikiran kita, fisik kita, sehingga siap menerima seluruh apapun yang ditampilkan dalam Ramadan. Nah, semua apa yang ditampilkan di Ramadan itu mengembalikan kita pada 2 fungsi ini. Masih ingat gak teman-teman? Kapan perbuatan itu menjadi soleh? Ketika ada ini kan saya tulis tuh. Iman menjadikan amal menjadi apa? Soleh. Sehingga punya sifat apa? Hasanah. Inilah ibadah. Nah, masih ingat gak iman adanya di mana? Di nafas ya, dalam kolbu. Dalam kolbu ada nafas. Nah, iman itu kan harus aktif jadi cahaya kan? Cara mengaktifkan iman itu cuma 1 perangkatnya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Pelan-pelan ya. Tadi itu baru muqaddimah loh, kita belum mulai loh. Tenang. Saya lapang hari ini. Ya, saya baru landing. Saya sepekan kemarin ada di luar, bukan jalan-jalan. Ya, kami merintis peluang supaya ada siswa kita nanti bisa keluar sekolah jadi ulama. Saya sekarang sedang program menyiapkan calon-calon ulama masa depan. Nah, kita bawa 2 profesor, ada beberapa yang lain, nanti kerjasamakan, kemudian kirim, lalu diberikan penguat kepada teman-teman mahasiswa yang di luar itu supaya menyusun program yang jelas, belajar yang jelas, yang bersanad, Qur'annya yang jelas. Alhamdulillah ya, teman-teman di sana tuh sudah ada yang 3 riwayat, 6 riwayat Qur'annya dan sebagainya. Insya Allah 2-3 tahun kita akan mendapatkan kualitas-kualitas lebih baik. Yang dari dasar Qur'annya sudah cukup, misalnya insya Allah 7 riwayat, ya ada yang 1 riwayat, 3 riwayat, ilmu-ilmunya cukup bagus. Nah, saya mau memastikan itu kemarin. Ya, jadi kemarin baru sampai kemarin sore atau malam, cuma di jalan dikabari pas malam-malam Sabtu, ya saya masih di Istanbul, mau terbang dari Tripoli ke Istanbul, ke Doha. Itu ada yang tanya beberapa teman-teman, ya Ustadz besok di Istiqlal katanya, posternya nyebar gitu. Nah, maka saya sampaikan, saya bilang saya sedang di luar gitu. Itu maksudnya, tidak ada yang lain ya. Nah, semuanya mudah-mudahan baik untuk semua program. Maksud saya, hari ini saya datang, baru tiba, kemudian datang, kita punya semangat yang sama untuk kembali jadi hamba Allah yang benar. Oke ya? Nah, untuk itu kita persiapkan minimal ini, aktifkan iman. Iman yang ada dalam nafas itu hanya 1 perangkatnya untuk mengaktifkan itu. Perangkat itu yang disebut dengan takwa namanya. Perangkat yang mengaktifkan iman disebut apa namanya? Takwa. Tuh. Jadi kalau ibu ingin mengaktifkan iman, nggak ada yang lain. Ya, perangkatnya harus takwa. Takwanya mesti dihidupkan. Semakin takwanya hidup, baru cahaya iman muncul. Jelas? Nah, maka dari itu ketika Allah menyampaikan tentang fungsi jiwa kita berkehidupan, takwa ditanamkan di dalamnya. Itu ada di Quran surah ke-91 di ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang aku sempurnakan penciptaan dan keadaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, kalau takwa di dalam nafas, jadi dalam jiwa kita, inti jiwa nafas yang letaknya di dalam kolbu. Ya, ini ada takwa di sini. Kalau takwa ini kita aktifkan, jadi cahaya tuh. Cahaya imannya ngalir.
Itulah sebabnya banyak amal di dalam Al-Quran itu selalu disandingkan dengan takwa. Termasuk puasa. Satu-satunya cara yang paling efektif mengaktifkan iman kita melalui alat takwa tadi, itu puasa paling efektif. Salat itu disandingkan dengan takwa. Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabul la hudal lil. Siapa orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna, iman bil ghaibi wa yuqimunas, iman kan? Ada iman dan takwa. Nah, yang menghimpun amal paling efektif yang saat bersamaan menghimpun semua potensi takwa. Salat ada di situ, zikir ada di situ, amalan harta ada di situ, amalan-amalan pikiran ada di situ, dikumpulkan jadi satu, itu hanya puasa. Dan Ramadan paling efektif. Itulah sebabnya kenapa kita diminta puasa, untuk mengaktifkan iman dan supaya menaikkan sinyal takwa kita. Maka turunlah Quran surah kedua di ayat 183 yang turunnya di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijrah, bukan bulan Ramadan. Surah kedua Al-Baqarah ayat 183 turunnya di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijrah. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Udah. Supaya takwanya muncul. Kalau takwa muncul, otomatis cahaya iman naik. Kalau sudah cahaya iman naik, itu tuh yang fungsi khalifah itu dapat semua. Kesuksesan, kebahagiaan, manfaat, hadir semua. Keluarkan. Takwa itu ada 240 kali disebutkan dalam Al-Quran. Semua derivasinya. Kata kerja, kata benda itu disebutkan 240 kali. Kalau Anda keluarkan itu, semua bentuk takwa, Anda akan temukan fungsi khalifah di dalamnya, fungsi umur. Misal untuk bahagia, Al-Baqarah di ujung ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau sukses dan bahagia. Punya masalah? Susah? Gak selesai-selesai? Padahal harta kaya, banyak, ilmu tinggi, kedudukan tinggi, masalah gak selesai. Cek, mungkin takwanya yang belum muncul. Di mana ditemukan? Quran surat 65 di ujung ayat yang kedua, di akhir ayat yang di awal ayat yang ketiga. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, Allah beri solusi dari semua masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezeki diberikan dari sisi yang tidak dia duga. Yang belajar pengen tambahan ilmu, dulu orang itu pintarnya nggak tanggung. Paling minimal 5 bidang disiplin ilmu. Sekarang paling banyak 3 disiplin ilmu. Dulu 5 paling minimal. Nggak tanggung. Kalau sudah jadi ahli hadis, ahli tafsir, ahli Quran, itu ada yang ahli matematika juga, ada yang kedokteran, ada yang fisika, ada yang kimia, macam-macam. Paling minimal 5. Dan yang mereka lakukan pertama kali mengaktifkan takwanya. Sebab ilmu itu cahaya. Kalau cahaya iman sudah hadir, itu ilmu itu akan mudah. Makanya ketika Allah menyebutkan di Quran mengangkat orang berilmu, imannya dulu yang diaktifkan. Itu Anda bisa cek di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Iman dulu baru ilmu. Jadi ketika iman membimbing ilmu, ilmu jadi cahaya menghantamnya ke sini, menghujamnya ke kolbu. Bukan ke sini. Maaf ya. Kalau ada yang belajar ilmunya cuma sampai sini, biasanya hanya digunakan untuk pandai berdebat. Merasa benar, merasa paling hebat, merasa paling pintar, sampai sini. Tapi kalau sampai ke sini, dibimbing jadi cahaya, jadi amalan, jadi manfaat, jadi akhlak. Ini yang indah tuh. Makanya semua menyebutnya dengan nur. Nur. Imam Syafi'i mengadukan hafalannya kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' itu guru yang sanadnya tersambung lewat jalur Kufah ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Imam Syafi'i nanti punya 4 jalur sanad ilmunya. Ya, yang nanti ada yang lewat jalur Mekah, ada yang lewat jalur Madinah, ada yang lewat jalur Syam, ada yang lewat jalur Kufah. Dan semuanya tersambung ya secara utuh itu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syakautu waqi'an an su'i hifdhi fanasahani an atrukal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal 'asi. Aku mengadu kepada guru ke Imam Waqi tentang kurang baiknya hafalanku. Mungkin titik jadi koma, koma jadi titik gitu kan. Maka guruku menasihati aku, ilmu itu cahaya nak,
Cahaya Allah nggak akan diturunkan pada pelaku maksiat. Maksiat lawannya taat. Taat itu intinya ada pada amal soleh. Amal soleh intinya ada pada iman. Oleh karena itu semua ulama dahulu, semua orang kaya dulu, semua orang pintar dulu, semua orang punya kedudukan dulu, mereka mengaktifkan takwanya sebelum semua harapan dan cita-citanya. Jadilah orang-orang yang punya legasi dikenang sampai dengan hari ini dan seterusnya. Nah, tugas kita mengaktifkan itu. Ramadan potensi yang paling baik. Ilmu, Quran surah kedua di ujung ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Masalah tadi sudah saya sebutkan, kebahagiaan sudah saya terangkan. Sekarang pertanyaannya, apakah semua yang masuk Ramadan mendapatkan apa yang dijanjikan? Nah, kalau tidak mendapatkan, apa yang salah di dalamnya? Ramadan yang salah atau manusia yang keliru? Disinilah kita butuh tarhib. Mengapa diturunkan ayat puasa ini untuk Ramadan di bulan Sya'ban? Supaya ada persiapan menyiapkan diri sebelum memasuki Ramadan. Saking pentingnya Ramadan bisa merubah dan mentransformasikan seseorang jadi pribadi yang lebih baik. Nah, materi tarhib ini akan dihimpun kurang lebih dalam 20 menit ke depan. Secara singkatnya, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan kata siyam dulu. Apa itu siyam? Puasa. Apa itu puasa? Siap. Yuk kita mulai. Jadi ini mukaddimah kurang lebih 1 jam ya, 10 menit, tidak apa-apa. Saya lebih senang demikian supaya kita paham. Paham itu penting, membangun kesadaran. As-siyam. Di dalam bahasa Arab yang ditampilkan di dalam Al-Quran sebagai penekanan, ada 2 kata yang bermakna puasa. Pertama, saum. Apa yang pertama? Saum. Disebutkan hanya 1 kali di dalam Al-Quran. Surah 19 Maryam ayat 26. Inni nadhartu lirrahmani sawma walam ukallimal yawma insiya. Sudah? Yang kedua ada siyam. Yang pertama saum, yang kedua siyam. Disebutkan sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran. Saya tidak terbiasa meminta bantuan, tapi kalau ada yang ingin beramal saleh, boleh minta dihapus bagian supaya nanti saya tulis lagi bisa langsung. Jazakallah khair. Terima kasih, enggak terlalu banyak ya. Kalau banyak nanti habis. Jazakallah khair. Ulangi. 1 saum, yang kedua siyam. Ingat ya, sebagian tidak semua. Sudah tahu kan kenapa saya jarang minta bantuan? Jazakallah khair. Bila disebutkan saum, saum maknanya umum. Bima'nal imsak. Bima'nal imsak artinya menahan secara umum, tidak melakukan sesuatu. Kenapa tidurnya tidak antum hapus? Iman, amal soleh, hasanah, ibadah, antum hapus semua. Tidur antum pertahankan. Alhamdulillah. So, boleh pakai alif lam. As-saum. Saumu, as-saumu huwal imsak.
Al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan untuk tidak mengerjakan sesuatu. Baik ya. Tapi bentuknya masih umum. Misal, sekarang saya tidak ingin bicara, menahan bicara, gak mau bicara sedikit pun. Nah, itu secara bahasa namanya shaum. Jelas? Apa namanya? Shaum. Ini imsak, menahan apa saja. Saya mau makan tapi nggak minum, ya kan? Ana akul walakinnani umsiku anis syurbi misalnya. Ya, saya mau makan tapi saya nggak mau minum. Saya bisa mengatakan begini, ana sa'akul walakinnani shaimun anis syurbi. Shaim, saya puasa, shaum. Bimakna shaum. Jadi makan tapi nggak minum, shaum. Tidak bicara seharian, shaum. Makanya Sayyidah Maryam alaihissalam diperintah oleh Allah ketika lahiran itu, kan beliau tidak pernah disentuh pria manapun di muka bumi ini, diberikan oleh Allah kemuliaan melahirkan Isa alaihissalam, dan Isa diberikan keutamaan oleh Allah sebagai mu'jizat. Tolong catat ini ya, mu'jizat beda dengan karamah. Tolong catat ini. Mu'jizat itu keistimewaan yang hanya diberikan pada seorang rasul berupa satu keistimewaan luar biasa di luar nalar. Jadi nggak bisa dipahami oleh akal karena melemahkan akal fungsinya. Ijaz, a'jaza yu'jizu. Keistimewaan yang melemahkan akal karena manusia itu menganggap satu yang istimewa dengan akalnya. Dan ini standar kemanusiaan. Nah, Nabi Rasul itu harus di atas standar kemanusiaan. Maka diberikan di atas standar yang dipahami rasionalitas akal. Dan harus ditampakkan untuk menunjukkan ini Nabi. Jadi mukjizat itu harus tampak. Di mana masuk akalnya, tongkat jadi ular. Tongkat dilempar jadi ular. Tongkat kayu loh. Dengan batu, Bu, keras mana? Batu kan? Tongkat kayu dipukul ke batu, batunya yang pecah, keluar 12 mata air. Al-Baqarah ayat 60 itu. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna dharib bi'asa. Ingat asa ya, asa itu tongkat kayu. Bi'asakal hajara. Ya, kemudian fanfajarat min huthnata asyrata aina. 12 mata air keluar, batunya pecah. Coba yang polisi, yang tentara, komandannya punya tongkat komando tuh, lempar, jadi ular. Tidak. Anda punya tongkat emas tuh, pukulkan ke batu, pak, pecah tongkatnya, keluar 12 air mata. Nabi Sulaiman ngobrol sama semut, ngobrol betulan, sama burung ngobrol. Itu mu'jizat. Kalau karamah, kemuliaan yang diberikan pada manusia biasa tidak boleh ditampakkan, tidak boleh dipublikasikan, apalagi bikin praktek, bikin konten, nggak boleh. Biasanya itu diketahui setelah meninggal orangnya. Hidup tuh cuma kelihatan tandanya aja, tapi dirinya nggak boleh publikasi. Ya, jelas? Tidak dipublikasikan apapun itu. Ya, dan biasanya mohon maaf, ya, tidak tampil demikian. Apalagi bikin konten, apalagi menampakkan dan sebagainya. Ya, mau ngobrol sama semut, mau ngobrol sama macam-macam. Ya, mau makoli hadza Sya'ban dan Ramadan dan sebagainya, itu ada. Jadi kalau ada yang begitu-begitu anggap hiburan aja lah, ya. Hiburan. Jadi di tengah-tengah situasi yang tidak biasa di dunia ini, kadang kita butuh hiburan yang tidak terlalu serius lah, ya. Jangan diseriusi. Ya. Ini shaum. Jelas artinya shaum?
Nah, jadi saum itu bisa mencakup maknanya yang spesifik, puasa dari mulai subuh sampai dengan maghrib, kan? Itu bisa disebut dengan nama umum saum. Tapi saum pun mencakup juga makna-makna imsak yang secara umum. Termasuk misalnya tidak bicara dulu, tidak makan tapi minum dan sebagainya. Itu puasa. Jelas sampai sini? Dalam arti saum. Di suami misalnya sedang tidak ingin bicara sama istri, pulang ke rumah, diam aja kan? Papa kenapa? Saum gitu. Oh papa nggak makan, nggak makan, tapi nggak mau bicara dulu sama mama. Oh, itu bicara, contoh. Itu saum. Yang kedua ada namanya as-siyam. Ya. As-siyam, bukan asyab. As-siyam pakai mim. Kalau disebutkan siyam artinya puasa dengan aturan tertentu, dengan ketentuan tertentu. Syarat dan ketentuan berlaku. Tidak umum lagi, tidak bebas. Jadi nggak sembarangan puasanya, nggak semau kita melakukannya. Ada ketentuan yang harus diikuti. Tidak diikuti ketentuannya, tidak dianggap benar puasanya. Sekarang pertanyaannya, Ramadan itu ditampilkan di Al-Quran dengan kata saum atau siyam? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Artinya puasa yang ditunaikan di bulan Ramadan punya ketentuan mengikat. Ada syarat yang harus diikuti. Kalau kita ingin kembali pada kesadaran menjadi hamba yang menjadikan seluruh aktivitas sebagai ibadah, ikuti ketentuan dalam Ramadan ini. Kalau ingin sukses lagi sebagai khalifah yang tadi ditulis dan telah dihapus itu, ya, ikuti ketentuan ini. Kalaupun tidurnya ingin punya nilai di hadapan Allah yang masih ada tulisannya itu, ikuti ketentuan Allah. Jelas? Nah, belajar memahami ketentuan itu supaya lapang. Kalau nggak paham ketentuannya nanti nggak enak puasanya. Kalau nggak tahu di balik tarawih berdiri itu ada ampunan, nggak enak. Pengen cepet, ya cari masjid yang fast track gitu. Ya kan? Pencarian berburu masjid yang kira-kira imamnya bisa lebih ringan banget, ya kan? Yang bacaannya qadar lah, qiraatnya cepat, suratnya nggak panjang-panjang. Saya pernah dulu waktu pertama kali masuk pesantren, Ramadan pertama tahun 1997, itu yang pimpin tarawih kakak kelas 6, berarti kelas 3 aliyah kan, karena kami kelas 1 sampai 6, saya kelas 1 berarti sanawiyah SMP. Itu imam kelas 6 bu, yang mau diuji hafalan itu di akhir ujungnya. Malam pertama sudah panjangnya itu, panjang madnya itu yang 6 harokat. Fatihahnya 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah waladdallin. Apa sih kan? Tahu nggak? Yasin. Waduh, saya bilang celaka juga saya nih. Dulu kan waktu belum tahu. Tapi kan Ramadan penuh rahmat. Allahu Akbar. Nah, yang begitu juga kadang-kadang walaupun mungkin sah, tapi kalau belum tahu ini nggak enak kita. Kalau ternyata setelah kita belajar di situ ada kenikmatan, ada ampunan. Coba kalau Bapak Ibu dipanggil misalnya ya, kita ini punya banyak salah. Itu sama pimpinan, walaisa kamitslihi syai', itu nggak ada yang setara dengan Allah, nggak ada apapun. Punya banyak salah pada orang tua. Tiba-tiba ibu manggil dengan lembut, nak sini. Kamu gak usah pikirkan, kamu anak mama. Mama yang ngandung kamu, mama yang belai-belai, mama yang lahirkan. Mama yang ajarin kamu jalan sama papa gitu kan. Gak ada manusia yang sempurna. Udah,
Seberat apapun kamu pernah punya salah, mama maafkan. Udah sini, ini peluk sini, peluk mama. Mama maafin ya. Sekarang ada masalah apa? Ini mama punya sedikit, ini ada gelang mama lepas ya, kamu ambil buat kamu. Allah tidak ada yang sesuai dengan permisalannya. Kita datang malam pertama di malam Ramadan. Hambaku, engkau menyimpulkan apa sih, sebanyak apa dosamu? Hari ini aku ampuni semua dosamu. Kau punya masalah apa? Sujud. Makanya ketika kita mendapat itu, sholat itu senang gitu, tarawih itu senang. Makanya disebutnya tarawih dari tarwihah. Santai. Santai itu bukan karena apa? Karena senang. 2 rakaat salam, duduk dulu, senang lagi. Terus kita ucapkan kata-kata yang indah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, engkau malam ini yang paling cinta ya Allah kepada hamba, yang paling punya sifat pemaaf. Hamba menyadari banyak salahnya. Maafkan hamba ya Allah dengan segala kemuliaan yang melekat kepadamu. Bangun lagi sampai jiwanya merasa tenang. Upaya untuk menenangkan jiwa disebut tarwihah. Jamaahnya disebut tarawih. Di suksesnya orang tarawih itu ketika dia telah menunaikan sholat, jiwanya merasa tenang, bukan capek, rusuh. Ya itu kira-kira tuh paham ya? Pelan. Nah itu ada ketentuannya, makanya disebut siyam. Jelas? Ada paketnya. Nah ketentuan itu, ini yang kita siapkan sebelum Ramadan supaya siap. Sekarang kita belajari 3 saja. Sampai nanti 10 kurang seperempat, saya minta 15 menit lagi, nggak apa ya? Halo? Ya. Kalau nggak boleh saya tutup. Saya pulang, nggak apa-apa. Boleh Bu ya? Ya cepat. 1, ini materi tarhib. Apa yang dianjurkan, dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Catat dulu referensinya. 1, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sanadnya bersambung pada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nomor hadis yang pertama dalam kitab Bad'ul Wahyi, topik tentang permulaan wahyu. Jadi ada 97 topik di Al-Bukhari. Topik pertamanya kitab Bad'ul Wahyi. Nomor hadis yang pertama. Di situ nanti ada 5 hadis. Insya Allah saya hatam itu ya, dan saya bawa salah satu versi kitab karya di sini Al-Kirmani. Ini bagus sekali. Teman-teman yang pesantren atau kampus senang baca kitab, ini ada syarah, selain syarah yang Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari, ada syarahnya Al-Kirmani. Al-Kirmani ini keunggulannya menerangkan tentang bahasanya, dari gramatikal, dari maknanya, baru nanti ke riwayatnya, rawinya siapa aja, diterangkan profilnya sampai ke maknanya. Ini bagus sekali. 18 jilid kurang lebih. Saya bawa jilid pertama pas ada di mobil tadi. Udah ya? 1, meluruskan dan menguatkan niat. Jadi amalan tarhib yang pertama sebelum masuk Ramadan, meluruskan dan menguatkan niat. Dalilnya saya bacakan. Saya insya Allah punya sanad di hadis ini ya. Jadi saya langsung bacakan ke intinya. Qala haddatsana qala an Amiril Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, di riwayat lain yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Baik, untuk pengetahuan saya bacakan ya. Bismillah. Nanti kalau Anda dapat ini, jilid pertama itu bagus. Jadi ditampilkan memahami ilmu hadis secara singkat. Terus profil-profil tokoh hadis siapa saja. Jadi memahami hadis itu nggak bisa baca terjemahan langsung maknanya begitu, tidak. Ada istilah-istilah, ada makna-makna, ada pendalaman.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bad'il Wahyi. Qala Syekhul Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, amin. Awalan, babun kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah jalla dzikruhu, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. An-Nisa min ayat 163. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu 'ala al-minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nanti dilengkapi di dalam Sahih Muslim Kitab Al-Imarah bab qauli innamal a'malu binniyat, nomor hadisnya 1907, seperti yang saya sampaikan. Dengan cepat Nabi mengatakan, perhatikan ini ya, ini jadi standar semua amalan, apalagi puasa Ramadan. Innamal a'malu binniyat, sungguh seluruh aktivitas itu, amal jamaknya amal. Saya detilkan sedikit. Amal itu perbuatan yang dipertanggungjawabkan untuk dinilai. Amal beda dengan fa'al. Amila ya'malu, amal. Ada fa'ala. Amal itu perbuatan, setiap aktivitas yang hasilnya dinilai, dievaluasi. Anda bekerja, ada supervisor mengawasi, mengamati, nanti pimpinan di atas menilai. Itu pekerjaannya disebut amal. Ingat ini ya, semua perbuatan kita selaku manusia itu perbuatannya disebut amal, untuk menunjukkan bahwa semua perbuatan manusia itu satu saat dipertanggungjawabkan, dinilai oleh Allah dan dievaluasi. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah perbuatannya disebut fa'al. Wallahu yaf'alu ma yurid, bukan ya'malu, karena tidak ada yang mengevaluasi Allah. Jelas? Kalau kata fa'al ditunjukkan untuk manusia, itu sindiran pada perbuatan buruk yang tidak seharusnya dikerjakan, sehingga merasa seakan seperti Tuhan yang merasa tidak dihisab. Paham? Oke. Nah, bentuk jamak dari kata amal itu a'mal. Semua perbuatan kita, aktivitas kita, mau jadi saleh, mau tidak saleh, itu hanya bergantung. Innama adatul hasri, huruf pembatas yang membatasi sebuah hukum. Seluruh aktivitas kita itu bernilai di hadapan Allah itu hanya berdasarkan pada niatnya. Untuk itulah semua amalan kita itu ada niatnya. Apalagi ibadah yang sifatnya ritual. Sholat ada niatnya? Ada. Niat itu membedakan ibadah dengan rutinitas, dan membedakan amal satu dengan yang lainnya. Zuhur rakaatnya berapa, Bu? 4. Asar berapa? Bagaimana membedakan zuhur dengan asar? Niat. Jelas? Bagaimana membedakan 2 rakaat sunnah sebelum subuh dengan 2 rakaat subuhnya? Niat. Paham? Oke. Ini minum nih, minuman. Bagaimana membedakan rutinitas minum menghilangkan haus dengan minum yang jadi ibadah? Niatnya. Bagaimana membedakan Anda ke sini benar-benar jadi ibadah untuk belajar atau ada motif lain? Niat. Ramadan juga begitu. Ada yang puasanya, tarawihnya ingin dilihat Allah, ada yang ingin dilihat manusia. Ada yang ke masjidnya pengen dapat imam yang cepat, ada yang menikmati tarawih. Itu bergantung pada niatnya. Kalau niatnya benar, benar semua amalnya. Kalau niatnya setengah benar amalnya. Kalau niatnya tidak benar, rusak amalnya.
Sayang-sayang kita disampaikan ke Ramadan, saat orang lain tidak mendapatinya, kita sampai, tapi niatnya bermasalah, maka bermasalah amalnya. Jelas? Dan kadang indahnya itu di dalam Islam, Allah itu kadang mengantarkan seseorang mendapatkan niat baik, itu dengan cara apapun. Ada yang tadinya pengen lihat aja, pura-pura aja, tiba-tiba dapat hidayah jadi baik. Ya. Yuk, kembalikan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapapun yang hijrahnya, hijrah itu dalam arti berubah menjadi lebih baik karena Allah. Ingat, hijrah itu bukan pindah tempat. Hijrah itu bukan masuk pada satu golongan, kelompok hijrah, tidak. Hijrah itu merubah keadaan kita lebih baik dengan Allah dan Rasulnya. Lebih kenal Allah, lebih senang ibadah, itu hijrah namanya. Kalau di tempat Anda, di pekerjaan Anda tidak membuat Anda lebih mengenal Allah dengan baik, silahkan cari tempat lain. Itu. Tapi kalau sudah bagus amalnya, sudah baik, maka Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi, enggak ada hijrah lagi setelah terbuka kebaikan-kebaikan. Tuh, ibu kalau punya suami di tempat kerja, gajinya 5 juta sebulan, tapi bisa sholat enak, baca Quran enak, bisa ngasih kabar ke ibu, atau tempat lain gajinya 100 juta, sholatnya nggak enak, nggak kenal Allah, ibu pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, awas loh. Hati-hati ya, maksiat itu menghancurkan. Jadi kalau ada pilihan walaupun gaji besar, fasilitas bagus, tapi maksiatnya banyak, jangan. Itu menghancurkan, karena ngobatinnya nanti lebih daripada apa yang antum dapatkan. Untuk apa antum banyak harta didapatkan hanya untuk ngobati sakit, pikiran gak enak, keluarga kacau. Jelas? Baik, lanjutkan. Nah, motif orang beribadah nanti kelihatannya ibadah, tapi nanti ada 3. 1, motif dunia secara umum. Dunia secara umum. DKM itu kalau malam-malam Ramadan orang datang banyak, seneng gak? DKM nih. Senengnya karena orang sholat atau potensi kotak infak terisi? Ya. Oke, kalau mau jualan dapat bagian jualannya. Kalau mau dunia dapat bagian dunianya. Termasuk motif yang samar-samar. Yang belum nikah, lihat-lihat kira-kira ada potensi dapat jodoh enggak dalam sholat malam, itu kan? Ya, ayah-ayah calon mertua natap-natap siapa yang rajin-rajin buat anaknya, gitu kan? Ya, boleh saja, tapi didapatkan apa yang ia niatkannya. Maka dari sekarang niatkan supaya kuat Ramadannya untuk ibadah. Caranya bagaimana? Cara menguatkan niat, keluarkan keutamaan Ramadan tadi. Ampunan, pahala berlipat ganda, doa-doa mustajab. Doa-doa mustajab, doa saat Ramadan itu mustajab. Saya sarankan ya, kalau sedang ibadah Ramadan, tutup dengan doa. Selesai baca Quran, doa. Selesai sholat walaupun 2 rakaat, doa. Ya, buka puasa itu paling efektif. Itu langsung hadisnya jelas sekali. Orang yang puasanya benar, dia berdoa saat buka, itu potensi dikabulkannya tinggi sekali. Di akhirat diberikan kebahagiaan dari puasanya, di dunia bahagianya saat tahu dia berbuka dan dia berdoa. Itu dikabulkan. Ya, makanya setan provokasi betul itu saat buka itu, supaya fokus kita ke makanan dulu. Wah, semuanya. Tahu-tahu baru minum teh manis udah kenyang. Ya, jangan lupa ya. Jadi 1, luruskan dan kuatkan nih ya, dengan cara mengeluarkan keutamaan bulan Ramadan. Gak apa-apa, nanti kalau kurang tulisan ada buku yang pernah saya tulis judulnya Makna Ayat Puasa. Jadi saya turunkan di situ ya, termasuk keterangan-keterangan dari ayat-ayat Al-Quran dari mulai huruf-hurufnya di paket puasa. 2, cepat nanti bagian 3 yang paling pokok, waktu saya tinggal 10 menit. 2, memperbanyak doa agar disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat,
memperbanyak doa agar disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat, kuat iman dan Islam. Dalam keadaan sehat, kuat iman dan Islam. Dah, perhatikan doanya. Saya bacakan, nanti Anda boleh ikuti. Kalau terlewat, nanti videonya putar lagi. Baik ya. Ada doa yang singkat sebelum hilal terlihat, sebelum ditetapkan besoknya misalnya Ramadan, seperti masih sekarang nih. Seperti sekarang. Kita di bulan apa sekarang? Sya'ban ya. Nah, diberikan kebaikan tadi, kesehatan, kekuatan, iman, Islam, itu dipersingkat dengan barakah. Oke? Mintanya barik, dari baraka yubariku, untuk talabnya meminta kepada Allah barik. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Rojaban sudah lewat. Ulangi ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jelas? Wa ballighna apa? Ramadan. Itu doa yang tersambung pada riwayat-riwayat ulama ke kalangan ke salaf as-salih, terhubung. Ada yang menyebutkan sana dalam satu hadis, ada yang menilai hadisnya itu lemah, tapi matannya kuat. Matan itu maksudnya isi doanya. Ya, anggaplah kalaupun bukan hadis, ini doa-doa yang diriwayatkan oleh para ulama saleh kita di masa-masa terbaik, tersambung ke ulama saleh di masa lalu. Jelas? Oke, jadi jangan sibuk menyimpulkan yang salah. Oh, ini hadisnya dhaif, hadisnya tidak kuat. Saya tanya gini, boleh nggak kalau saya berdoa begini? Ya Allah, sehatkan saya di bulan Sya'ban ini, kuatkan iman saya, berkahi saya, berikan kesempatan untuk sampai ke bulan Ramadan. Boleh nggak? Kenapa yang bahasa Indonesia boleh, yang bahasa Arab nggak boleh? Paham? Ya, jadi yang sibuk terjebak pada sesuatu yang membuat kita tidak fokus beramal. Satu itu, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Perhatikan maknanya. Ya Allah, anugerahkan keberkahan pada kami di bulan Sya'ban ini. Tambahan kebaikan, kesehatan, kekuatan iman, dan dengan kebaikan itulah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Begitu cara memahaminya. Jadi bukan sekedar berikan berkah di bulan Sya'ban, sampaikan ke Ramadan, tidak begitu. Berkahi kami di bulan Sya'ban. Berkah itu kumpulan makna tadi, dengan kesehatan, dengan kekuatan Islam, dengan kekuatan iman, dan dengan keberkahan itulah sampaikan kami ke Ramadan. Karena ada orang yang sampai ke Ramadan tidak membawa keberkahan amal sebelumnya, sehingga nggak siap saat masuk Ramadan. Jelas? Nah, itu ya. Baik, teruskan dulu, pelan-pelan. Begitu saat hilalnya terlihat, pas ditetapkan besoknya Ramadan, kan? Begitu terjadi pergantian itu, ya, hilal, kan nanti biasanya suka ada pengamatan kan, untuk menetapkan Ramadan itu kan. Nah, saat terjadi proses pengamatan itu di hari itu, maka doa berikutnya yang kedua. Ini saya bacakan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Nah, itu bersanad dan langsung diajarkan Nabi SAW. Saya bacakan terjemahannya. Allahumma ya Allah, dengan segala ketundukan dan kerendahan hamba, ahillahu alaina, mohon hadirkan awal Ramadan ini kepada kami semua, bil yumni, dengan perasaan nyaman dan senang. Karena ada orang yang begitu tahu besoknya puasa, kok hatinya malah nggak senang. Besok puasa? Ya, kok cepet amat ya. Ada yang begitu?
puasa lagi. Berarti hatinya kurang tenang. Kita minta dikasih tenang, ketenangan yang membuat kita nyaman. Bil yumni wal iman, dan dengan kekuatan iman. Kalau imannya kuat, amal solehnya kuat. Jelas? Wassalamati, dan keselamatan, fisiknya sehat. Ada yang imannya kuat tapi nggak sehat, sehingga harus terapi dulu, puasanya qadha. Ya, imannya kuat, fisiknya sehat. Wal Islam, kemampuan berislam. Kemampuan berislam itu menunaikan amalan-amalan yang pokok khususnya dalam syariat. Masuk Ramadan syahadatnya kuat. Rukun Islam kan 5 kan? Kemampuan berislam itu kemampuan menunaikan yang 5 dengan baik. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatnya kuat. Jadi nggak terganggu. Kalau syahadatnya kuat, nanti syariatnya ikut syahadat. Nah, siapa yang salatnya asyhadu an la ilaha illallah, merasa disaksikan Allah? Ini masalah. Pondasi utama kita itu syahadat, tauhid. Salatnya bertauhid, zakatnya bertauhid, puasanya bertauhid. Itu yang dimaksud karena Allah tuh itu lillah. Jadi kalau rukun yang pertama ini benar, yang lain-lainnya kuat. Kalau pondasi bangunan kita itu kuat, tiangnya kuat, semua kuat. Jadi syahadat itu jangan dipahami di lisan saja, tidak. Turunan ke bawahnya, rukun Islam yang keduanya salat. Salatnya pakai syahadat, merasa diperhatikan Allah, merasa dilihat Allah, sehingga muncul sifat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu kan satu rangkaian tuh. Ya, di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 tuh. Jelas? Nah, kemampuan berislam artinya apa? Kemampuan ikhlas dalam beramal. Nanti saat Ramadan merasa disaksikan Allah, puasanya dilihat Allah. Ya, sholatnya merasa diawasi Allah, meningkat sholatnya. Kadang-kadang nanti kan sering kali terjadi kita nggak ingin lihat lagi tahun ini. Ya, ada kemajuan ya, kemajuan dalam sholat tuh. Ya, safnya maju, malam pertama penuh, dengan pertengahan mulai maju, terakhir maju, hijrahnya pindah ke kereta, pada mudik. Ya, lupa akan ada mudik akhirat. Ya, wassalamati wal Islam, fisiknya bagus, bisa menunaikan amal dengan baik. Yang ketiga tadi ada zakat, rukun Islamnya, bisa infak dengan baik. Dari sekarang nabung ya, siapkan untuk Ramadan khusus. Nggak apa-apa, saya punya 30.000, siapkan sehari 1.000. Jangan lihat nominalnya. Pakai syahadat, pakai tauhid amalnya. Ini yang terbaik, yang paling halal, saya punya 30.000, saya bagi sehari 1.000 sampai Ramadan selesai. Tapi pakai tauhid, lillah. Yang penting Allah ridha ya Allah. Ini perasaan keringat saya karena Engkau yang Maha tahu bagaimana aku mencarinya, aku mendapatinya, aku berdoa siang dan malam untuk dapat ini. Ya Allah, terima amalku. Nah, begitu diberikan itu doa minta, apa hajatan tuh? Ukur tuh 30, keluarkan dari sekarang. Doa hari pertama setelah saya infak, untuk ayah saya dulu, untuk ibu saya, untuk istri, untuk anak-anak. Baru yang lain-lain, karir apa, belajar dan sebagainya. Gitu, satu-satu dari sekarang. Siapkan nabung yang benar. Ya. Nah, demikian puasa tingkatkan. Nanti kalau yang lagi umrah, ya umrah yang benar. Kalau pengen haji, doa yang betul tadi. Itu yang saya maksudkan tuh itu. Wassalamati wal Islam. Rabbi wa rabbukallah. Nah, ini itu untuk menguatkan kedekatan kita dengan Allah. Jadi kita minta tadi begitu akhir bulan Sya'ban mau ada sidang isbat tuh, lagi pengamatan hilal, doa itu langsung bacakan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam rabbi wa rabbukallah. Jelas? Baik. Alhamdulillah. Yang ketiga, ini yang terakhir. Saya boleh tambah 10 menit gak? Alhamdulillah. Oh silakan ibu, mau sampai jam 12 boleh. Saya pulang. Nah, boleh. 3. Menyiapkan kurikulum amal Ramadan. Ini yang paling penting. Menyiapkan kurikulum amal Ramadan. Nah, bikin jadwal Ramadan. Bismillah. Nanti puasa mulai tanggal berapa ya? Tanggal 1. Batal 17 hari antum.
Hati-hati. Aduh, jam 10. Antum kelamaan duduk nih ya. Ngapus begini ya. Alhamdulillah. Puasa tanggal 18. Ini misal ya, bikin pakai bahasa Indonesia saja, nomor, ya kan, hari, program atau amal. Sini, pelan-pelan. Ini misalnya tanda dikerjakan, ini terlewat, ini sebab, ujungnya lagi motivasi. Misal nomor 1 sampai taruhlah 30. Apa saja amal-amal pokoknya Bapak Ibu sekalian? Itu 1. Ya, saya turunkan beberapa ya. Misal programnya yang sholat nih. Kalau yang fardu itu udah biasa. Tidak Ramadan pun tetap wajib. Nah, Ramadan naikkan standarnya. Sholat sunnah yang hukumnya sunnah, nawafil, itu keluarkan semua. Misal rawatib 12 rakaat tuh. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau lagi di kantor nggak sempat 4 sebelum zuhur, boleh 2. Boleh 2. Hadisnya dari Ibnu Umar, didiskon yang 2-nya, jadi 10 jumlahnya. Ada hadisnya jelas, hafidtu 10 rakaat an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan yang zuhurnya dari 4 jadi 2. Yang mutlak 4 rakaat sebelum asar, salat duha, ya kan? Syuruk misalnya, mampu kita kerjakan. Tapi dari sekian salat sunnah ini, yang nawafil ini, mohon yang paling penting adalah tarawih. Tarawih yang paling penting. Itu yang tadi disebutkan di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 37 di kitab ini, halaman 215. Ya. Subtopik yang ke-26. Di hadis Muslim juga disebutkan, nomor hadis 759. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanadnya tersambung pada sahabat Abu Hurairah. Singkatnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pastikan kualitasnya. Makanya kenapa disebut tarawih? Berapapun jumlah rakaatnya. Ya, berapa rakaat tarawih? Kalau tidak tahu, gampang katakan Allahu a'lam. Ya, berapa jumlah rakaat tarawih? Itu selama ini berapa? Enggak jelas nih. Pripun nih? Dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi pernah ditanya satu kesempatan, ada yang tanya, ya Nabi, sholat malam tuh gimana? Nanti ini ada di hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 749. 749. Apa jawab Nabi? Sholatul laili mathna mathna. Salat malam itu tunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Ya? Jadi maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. Jelas? Nah, sebentar, belum selesai hadisnya. Dalam satu riwayat, fa idza khasya ahadakumus subha falyutir rak'atan wahidah, falyusalli rak'atan wahidah. Jika engkau khawatir menduga subuh akan segera tiba, tutup dengan witir 1 rakaat. Pertanyaan saya, Nabi membatasi nggak berapa jumlah rakaatnya? Tidak. Nabi cuma katakan tunaikan 2, setelah itu salam, setelah itu 2, setelah itu salam. Kalau engkau khawatir subuh akan segera tiba, ya kan, belum sempat sahur,
belum siap-siap, maka tutup dengan witir 1 rakaat. Nabi batasi rakaatnya enggak? Tidak. Jadi sebetulnya tidak ada batasan rakaat dari hadis umum ini. Hadis umum ini tidak ada batasan rakaatnya secara umum. Yang penting sebelum subuh tiba, waktu sahur masih ada untuk makan, tutup witir 1 rakaat. Pertanyaannya, semua mencari kan Nabi sholatnya bagaimana? Berapa rakaat supaya jadi standar? Kalau enggak nanti kan bebas-bebas. Nabinya bilang 2 kok, udah itu 2 kok gitu kan? Berarti 2 dengan 2 4, tutup 1. Cuman masalahnya sampai subuh. Gimana memahaminya kan? Nah, sebagian nanti ada yang lihat-lihat Nabi, lihat ikut di belakang Nabi. Sebelum Ramadan lihat Nabi sholat, tanya pada Sayyidah Aisyah dulu, bagaimana sholat malamnya Nabi? Aduh, nggak usah ditanya deh. Berapa bagusnya, berapa rakaatnya, panjangnya, bagusnya. Penasaran tuh orang-orang itu. Sholat di belakang Nabi. Nanti ini bisa ditemukan di Al-Bukhari dari nomor hadis 2010 sampai nomor hadis 2012. Riwayatnya Sayyidah Aisyah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma wa jami'an. Tiba-tiba ikut di belakang Nabi. Ya. Salatnya Nabi itu Masya Allah, yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Salatnya 4 di sini tafsir lagi oleh para ulama, maksudnya 2 salam, 2 salam, gitu kan? Terus 4 2 salam, 2 salam. Terus diwitirkan 3 rakaat. Jelas? Baik. Ikut di belakang. Ternyata Nabi itu rakaat pertamanya Al-Baqarah 100 ayat. Sebagian sahabat mengira akan ruku, lanjut 286 ayat. Dikira akan ruku Ali Imran, nyambung 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung lagi An-Nisa 176 ayat. Barulah itu selesai rakaat pertama, baru ruku. Jadi rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Besoknya nggak ada yang ikut lagi. Pindah hadisnya kemana? Abu Daud nomor berapa? 1367. Rawinya siapa? Ibnu Abbas. Tadi yang senior, sekarang yang junior. Di kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Bangun Nabi, kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumi. Kebiasaan Nabi kalau bangun malam hari beliau duduk dulu. Jadi Nabi itu kalau sholat malam itu nggak langsung ba'da isya, sholatnya tengah malam sampai mendekat ke subuh, termasuk Ramadan tengah malamnya. Allah. Kemudian apa? Beliau duduk dulu supaya mengalir darah dengan baik, supaya tenang, lalu mengusap ini bekas ngantuk di mata, dihilangkan dulu bekas ngantuknya. Jadi baca doa itu dalam keadaan sadar. Nggak ada doa di Islam dibacakan dalam keadaan tidak sadar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun jam 3 begitu oleh nusyur jam 6. Rupanya pas amatan amat gitu. Nah, kemudian waqara khawatima Ali Imran, beliau bacakan 11 ayat terakhir surah Ali Imran, yang ayat 190 sampai ayat 200. Ya, baru kemudian baca doa yang tadi, wa dhahaba ila syinin mu'allaqah. Baru pergi ke tempat yang tertutup, beliau berwudu dari satu bejana air itu, wudu. Setelah itu kemudian menunaikan sholat. Nah, Ibnu Abbas ini ngikut di belakangnya, ditarik oleh Nabi sejajar. Ditarik ini dua alasan sejajar ini. Satu, ada anak-anak. Kalau ada anak-anak ibu, khawatir bapak di belakang itu, khawatir kita sholat terjadi apa-apa, boleh ditarik ke samping kita, mainnya di sekitaran kita di sini, atau ikut sholat di samping kita. Yang kedua, menunjukkan kebolehan sholat malam berjamaah untuk pendidikan, untuk memberikan rasa kebersamaan dalam konteks mendidik keluarga. Ayah jadi imam, istri anak ikut di belakang tahajud bareng-bareng, boleh dengan hadis ini. Jangan dipisah-pisah mana hadis, kadang sering dipotong hadis-hadis itu. Ini satu kesatuan. Nah kemudian setelah itu apa? Sholat. Nah, pengamatan Ibnu Abbas, Nabi sholat 2 rakaat, ya, 2 rakaat salam, 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 baru witir. Sebelumnya beliau menunaikan dulu sholat pembuka. Sholat pembuka
Saya sering istilahkan warming up gitu kan. Itu 2 rakaat. Jadi kalau 5 kali 2 berapa? 10. Tambah witir 1 berapa? 11. Tambah pembukaan 1 berapa? 2 tadi berapa? 13. Nah, kesaksiannya Ibnu Abbas itu 13. 2 untuk pembukaan, yang 10 rakaatnya itu diikutkan sholat, yang satunya witir. Berapa jumlahnya? Nah, 11 ini, awas, bukan batasan rakaatnya harus 11, bukan. Ketika ditunaikan itu menjelang ke fajar selesai, tapi 1 rakaatnya berapa? Ada yang mengamati 1 rakaatnya Nabi itu rata-rata itu ya, seperti yang tadi saya sebutkan, 1 juz gitu, paling standar. Ambil paling standar, paling gampang. 30 hari khatam Quran kan sekali, paling standar kan. Jadi kalau ada yang nggak khatam sekali aja selama Ramadan, itu nggak standar tuh. Standar Nabi aja, Nabi senabi-nabinya Nabi, beliau paling ngasih yang standar sekali. Bisa puluhan kali tuh bisa. Tapi kenapa ngasih sekali? Untuk standar bagi umatnya. Jelas? Nah, jadi kalau ada masuk Ramadan tidak khatam Quran sekali, itu di luar standar. 2 kali boleh. Nah, kalau kita tidak menyempatkan diri, itu nggak bagus. Tapi kalau nggak sempat sampai habis, usahakan di taraweh. Ikut imam yang saat dalam tarawehnya, selesai taraweh 1 juz selesai, 1 juz selesai. Kalau 30 malam berapa? 30 juz. Oleh karena itu distandarkan setelah itu malam-malam itu setiap taraweh 1 juz. Jelas? 1 juz itu kan berapa halaman sih? 20 halaman standarnya. 10 lembar. Jadi kalau mau 10 rakaat boleh-boleh saja, setiap rakaat 1 lembar. Supaya ketika selesai 10 rakaat 20 halaman, 1 juz. Ini yang standar dulu dikerjakan. Tapi tidak mudah orang berdiri setiap 1 rakaat 1 lembar, 1 lembar, itu kan? Mulai ini naik kanan 1, kiri 1 naik. Udah gitu dari kaki naik ke mulut. Biasanya kan dari mulut turun ke kaki, naik ke mulut. Nah kan? Udah mulai iseng-iseng di belakang ikutin bacaan imam. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada macam-macam belakang tuh. Mulai aminnya udah mulai nggak kompak. Amin. Maka di era Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, gimana caranya? Itu tetap 1 juz tapi ringan. Maka dipecah. Karena Nabi tidak membatasi kan? Kata Nabi apa? Salatul laili matsna. Maka di era Umar bin Khattab yang tadinya nggak berjamaah itu acak-acakan tuh, dan maksudnya yang ini sholat di sana, ini sholat di sini, ini begini, merinci pada hadis yang tadi Ibnu Abbas, dikumpulkan oleh Umar 1 masjid, ditetapkan imam 1, yuk jamaah, supaya ringan berdirinya, nggak timbul kayak yang tadi itu, dipecah jadi 2, yang 10 itu 10 nih, halo. Nah, nih setiap 1 rakaat kan tadinya biasa 1 juz kan, udah pecah aja jadi 2 nih. Ini setengah, maaf ini 1 lembar, 1 lembar, 1 rakaat 1 lembar, pecah jadi 2 nih, setengah lembar, 1 halaman 1 halaman. Maka yang 1 jadi 2, jelas? Supaya gampang. Terus 10 jadi lebih ringan karena dibagi kedua bagian setiap rakaatnya. Kalau 10 setiap 1 jadikan 2, maka 10 rakaat dikali 2 berapa? 20. Maksud 20 itu untuk menjaga bacaan Qur'annya supaya tetap seperti orang-orang dulu, penuh banyak bacaannya, lebih ringan berdirinya. Itu maksudnya. Makanya mutawatir tuh, 4 imam mazhab itu meneruskan 20 rakaat dengan harapan apa? Bacaan Quran diperbanyak dibandingkan hari-hari biasa. Minimal menjaga standar ini, selesai 1 juz setiap malam. Witirnya jadikan 3 supaya nutup tuh.
Maka disinilah muncul 23 rakaat. Nah, maka kalau kita baca di 4 mazhab itu mutawatir tuh banyak, 20 20 20 20 20 20